Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kamu selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan jangan lupa untuk selalu ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Sebelum pembelajaran dimulai, akan lebih baik jika kita membaca doa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan menjadi lebih bermanfaat untuk di kemudian hari. Ayo, tadahkan tanganmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan maqbula. Amin. Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran 1. Di suatu sore, Ibu dan Lani memasak di dapur. Sebelumnya, Ibu menonton acara memasak di televisi. Seperti yang kita ketahui, televisi merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat. Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi yang kita butuhkan. Ketika sedang asyik membantu ibu, tiba-tiba Lani terlihat bingung. Mengapa ibu memakai spatula kayu untuk mengaduk sayuran? Mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa dipakai untuk mengambil sayur? Apakah teman-teman mengetahui alasannya? Ternyata, sendok sayur terbuat dari logam dan spatula terbuat dari kayu. Kedua bahan tersebut jelas berbeda. Menurutmu, manakah yang akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci? Sendok sayur atau spatula kayu? Tentu saja sendok sayur logam lebih mudah panas. Karena saat sendok logam ini mengenai kuah panas, panas kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam, sehingga ia ikut panas. Itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Setelah Lani membantu ibu memasak, lalu Lani mencari informasi mengenai bahan apa saja yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan tidak dapat menghantarkan panas melalui media elektronik. Nah, media elektronik yang digunakan Lani saat ini adalah telepon genggam yang memerlukan jaringan internet. Adapun informasi yang didapat Lani adalah sebagai berikut. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitar tempat tinggalmu terdapat berbagai macam benda. Benda berdasarkan bahannya dibagi menjadi dua, yaitu benda yang dapat menghantarkan panas atau disebut dengan konduktor, dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut sebagai isolator. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar berikut. Panci yang biasanya digunakan untuk memanaskan air, ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator
berguna untuk mencegah panas yang dialirkan ke panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi kita agar tidak kepanasan, dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga kamu dapat dengan mudah memahami materinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.